Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Ratri. Saya adalah tentor yang nanti akan mengajar keterampilan fungsional dan juga matematika untuk kelas 10. Nah, di sini kemarin banyak teman-teman yang bertanya-tanya ya, keterampilan fungsional ini sebenarnya mata pelajaran apa? Nah, keterampilan fungsional ini adalah pelajaran penunjang nanti untuk matematikanya. Jadi, dasar-dasar matematikanya akan kita bahas, nanti kita belajar bersama-sama di kelas keterampilan fungsional. Kemudian untuk materi matematikanya itu sendiri nanti kita akan belajar di mata pelajaran matematika. Nah, ini adalah materi kita yang kemarin di kelas pertama ya teman-teman. Tapi kemarin karena suatu hal, nah sesi kita yang 1,5 jam itu tidak terekam ya, saya mohon maaf sekali. Nah, supaya teman-teman yang kemarin berhalangan untuk gabung, teman-teman yang lain itu bisa nanti nonton video ini di YouTube ya, nanti akan saya bagikan linknya. Nah, karena ini masih pertemuan pertama, kita bahas dulu kontrak kelas kita. Nah, untuk semester 1 ini, untuk kelas 10 nanti kita akan punya 16 kali pertemuan ya teman-teman. Nah, 16 kali pertemuan itu nanti akan termasuk UTS dan UAS. Tapi nanti detailnya bisa kita bahas nanti waktu kita tatap muka, atau bagaimana UTS dan UASnya. Nah, penilaian pada keterampilan fungsional ini nanti akan saya buat tugasnya 40%, UTS-nya 30%, dan UAS-nya 30%. Untuk pengumpulan tugasnya, nanti teman-teman bisa kerjakan tugasnya, nanti kemudian bisa difoto, lalu bisa dikirim ke email saya, itu email saya, ke sini, atau ke inbox Facebook saya. Nah, kalau ada yang belum tahu nanti bisa minta tolong kepada ketua kelasnya ya teman-teman ya. Nah, ketentuan pengumpulan tugasnya seperti apa? Tugasnya itu nanti dikumpulkan sebelum kelas keterampilan fungsional berikutnya dimulai. Jadi, teman-teman punya waktu 1 minggu nanti untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian tugasnya bisa difoto terus dikumpulkan kepada saya. Nah, pada pertemuan yang pertama kali ini kita akan mempelajari, kita punya 5 subbab sebenarnya. Yang pertama, ini masih dasar-dasar dulu ya. Jadi ini judulnya adalah mengingat kembali. Yang pertama adalah macam-macam bilangan. Kemudian materi kedua kita adalah perbandingan antar bilangan. Kemudian operasi bilangan bulat, operasi bilangan pecahan, dan yang terakhir adalah bilangan bulat berpangkat. Langsung saja kalau begitu. Nah, apa itu bilangan? Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari pasti bersentuhan dengan bilangan ya teman-teman. Misalnya saat kita membeli baju misalkan, atau saat banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua kegiatan kita nanti akan ada hubungannya dengan bilangan. Lalu bilangan itu juga digunakan untuk menyatakan jumlah, misalkan anak ibu ada berapa? Oh, anak saya ada 2, misalkan saya punya anak 2. Nah, itu 2 itu adalah bilangan. Nanti bilangan ini akan ada macam-macam jenisnya, tapi tidak usah khawatir karena saya yakin teman-teman semua pasti bisa. Nah, macam-macam bilangan sekarang. Yang pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli ini adalah bilangan yang kita gunakan ya dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Jadi bilangan asli ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. 1000, 2000, 3000, 4000. Itu adalah bilangan asli ya teman-teman ya. Kemudian sekarang jenis bilangan yang kedua adalah bilangan genap. Bilangan genap ini adalah bilangan-bilangan yang bisa dibagi 2. Coba kita lihat di sini contohnya. 2. 2 ini bisa dibagi 2 kan? Kalau misalkan 2 kita bagi 2, hasilnya adalah, kalau misalkan ada 2, kemudian kita bagi dengan 2, hasilnya nanti adalah 1. Jadi bisa dibagi 2 tapi tidak memaksa ya, tidak menghasilkan pecahan. 4 sekarang. 4 kan pasti bisa dibagi 2. 4 kita bagi 2. Hasilnya adalah 2. Misalkan saya punya lagi bilangan, misalkan 24.
Misalkan kita bagi dengan 2, hasilnya berapa? Hasilnya 12. Nah, jadi 24 ini adalah bilangan genap. Kalau nanti misalkan saya punya bilangan, misalkan katakanlah 15 gitu ya teman-teman ya. 15 ini bisa nggak dibagi 2? Oh, maaf. 15, apa ini garisnya? Dibagi 2 berapa teman-teman? Dia bisa, tapi dia akan menghasilkan nanti di sini ada pecahan. Nah, kalau dia menghasilkan pecahan, berarti itu tidak bisa kita katakan kalau itu tidak bisa dibagi 2. Aduh, maaf ya tulisannya jelek. Jadi 15 ini bukan bilangan genap. Kalau kemudian yang jenis berikutnya adalah bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil ini kebalikannya bilangan genap, tidak bisa dibagi 2. Yang seperti 15 tadi. Ini. Jadi 15 itu bukan bilangan genap ya teman-teman, tapi dia adalah bilangan ganjil. Karena dia kalau misalkan dibagi 2, pasti nanti akan ada sisa. Tuh. Kemudian ada bilangan prima namanya. Bilangan prima itu adalah suatu bilangan yang hanya dapat dibagi oleh bilangan itu sendiri. Dan bisa dibagi oleh 1. Nah, misalkan sekarang contohnya di sini saya punya 2, 3, 5, 7 ya misalkan. Kita ambil dulu 2. 2 misalkan saya bagi 2, saya bagi dengan dirinya sendiri. Bisa nggak kira-kira? Hasilnya adalah 1. Berarti bisa ya teman-teman ya. Kemudian kalau 2 saya bagi dengan 1, hasilnya adalah 2. Nah, berarti 2 itu bisa dibagi oleh dirinya sendiri, yaitu 2, dan bisa dibagi oleh 1. Hasilnya ini tadi. Pertanyaannya, 2 itu bisa tidak dibagi bilangan yang lain? Kalau misalkan 2 itu tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain, berarti dia adalah bilangan prima. Misalkan saya punya lagi nih, saya punya 9 misalkan. 9 itu bisa kita bagi dulu dengan 9 ya, kita bagi dulu dengan dirinya sendiri. Kita bagi dengan 9 dulu deh. Hasilnya adalah 1. Kemudian saya bagi 9 dengan 1. Ternyata hasilnya 9. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau cek dia ini bilangan prima atau bukan, coba kita pikir-pikir. 9 ini kira-kira bisa dibagi lagi dengan berapa ya? Nah, ternyata 9 ini bisa kita bagi dengan 3. Nanti akan menghasilkan 3. Nah, karena 9 itu tidak hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan 1, tapi juga bisa dibagi oleh 3, berarti 9 tidak masuk bilangan prima. Itu ya teman-teman ya. Nah, contoh lainnya, bilangan prima selain 2, 3, 5, 7 berapa lagi? Contohnya, misalkan bilangan prima 11, ada lagi 13, terus punya 17, dan seterusnya. Masih banyak lagi nanti contoh-contoh bilangan prima. Kemudian jenis bilangan yang kelima berikutnya adalah bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah suatu bilangan yang dimulai dari 0. Jadi sama sebenarnya dengan yang tadi. Kalau misalkan kita mundur ke materi yang tadi bilangan asli ya. Sama ya teman-teman, tapi kalau bilangan asli kita mulainya dari 1. Kalau bilangan cacah, kita memulai perhitungan kita dari 0. Ini tidak harus hafal kok, tidak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu, oh ini bilangan apa, itu bilangan apa. Nah, sekarang kita punya lagi nomor 7, yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat itu pokoknya semua bilangan yang bukan pecahan. Ini nomor 7 dan 8 ini saling berhubungan. Bilangan bulat itu semua bilangan, seluruh bilangan yang dia bukan pecahan. Jadi, ini terdiri dari bilangan bulat terdiri atas bilangan bulat negatif, bilangan 0,
dan bilangan bulat positif. Aduh. Bilangan bulatnya negatif yang mana? Yang ini. Ini adalah bilangan bulat negatif. Yang sebelah kanannya 0 ini namanya bilangan bulat positif. Maksudnya bilangan bulat negatif itu apa sih? Kalau misalkan saya punya 0 misalkan. Nah, saya geser lagi ke kiri, saya kurangi dengan 1. Ada nggak ini hasilnya? Bisa nggak sebenarnya? Nah, 0 itu untuk jadi nilainya sama dengan 1, kan dia kurang 1. Jadi hasilnya adalah 0 dikurangi 1 itu hasilnya adalah min 1 atau kurang 1. Nah, inilah yang kita namakan dengan bilangan negatif. Ciri-cirinya untuk melihatnya mudah. Seperti apa sih bilangan negatif? Pokoknya di depannya ada tanda kurangnya. Berarti itu adalah bilangan negatif. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, misalkan ya, kita punya uang 1000 NT misalkan. Nah, tapi kita punya hutang nih 3000 NT. Nah, berarti uang kita kan kurang 2000 NT kan? Nah, 2000 NT-nya itu negatif, berarti kita kurang. Uang kita kurang nih 2000 NT kalau mau bayar hutang. Nah, ini negatif 2000. Mudahnya seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita beralih ke yang nomor 8, bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu, ini ciri-ciri utamanya adalah bentuknya A dibagi B. Yang atas seperti ini ya, saya tulis lagi A per B. Yang atas itu kita sebut dengan pembilang. Yang bawah atau B kita sebut sebagai penyebut. Nah, A dan B itu semuanya bilangan bulat, tetapi B tidak boleh sama dengan 0. Karena nanti kalau B-nya sama dengan 0, nanti ada 1 per 0. Nah, ini lain lagi nanti masalahnya, berapa dong 1 per 0 ini? Kita tidak bisa kan menyatakannya. Berapa ya 1 per 0 kan sulit. Jadi, B-nya yang bawah itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, bilangan pecahan ini contohnya macam-macam, misalkan 1 per 2. Gampangnya 1 per 2 itu seberapa sih kalau kita pikir-pikir? Ya 1 dibagi 2. Jadi misalkan kita punya roti bulat gini ya. Ya umpamanya itu bulat ya teman-teman ya. Maaf gambarnya jelek banget. Nah 1 per 2 ini kita bagi 2. Terus kita ambil yang satu bagian ini. Nah yang saya arsir ini namanya adalah 1 per 2. Terus ada lagi misalkan 1 per 4. 1 per 4 ini seberapa teman-teman? Nah, kalau misalkan saya punya roti 1 bulat ya, saya bagi 4. Jadi yang bawah itu sebenarnya kita bagi berapa itu loh. Nah, terus saya ambil satu bagian, ini namanya 1 per 4. Bilangan pecahan itu juga bisa dinyatakan dengan koma. Misalkan tadi kalau 1 per 2 kita bisa tulis 0,5. Kenapa kok bisa 0,5? 0,5 itu artinya begini. Artinya dia 5 kita bagi dengan 10. Aduh, nggak jadi. Di sini aja ya, 5 misalkan kita bagi dengan 10. Ya, ini 10 ya. Kalau misalkan yang atas ini saya bagi 5, tinggal 1 kan? Kalau yang bawah saya bagi 5 juga, tinggal 2. Nah, jadi 0,5 tadi sama dengan 5 per 10, akhirnya sama dengan 1 per 2. Sama dengan ini. Contoh kita yang pertama. Itu ya teman-teman ya, saya harap teman-teman ngerti. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan untuk teman-teman yang kemarin tidak bisa gabung, bisa ditanyakan lewat Facebook saya atau lewat email atau bagaimana nanti ya. Nanti saya usahakan saya bisa balas pertanyaan-pertanyaan teman-teman atau bisa juga ditanyakan nanti saat kita tatap muka. Oke. Nah, sekarang perbandingan antar bilangan. Tanda yang pertama di sini, tanda ini itu melambangkan lebih kecil dari. Kemudian tanda ini, yang kedua, yang ini melambangkan lebih besar dari. Ini ya. Terus habis itu ada lagi nih, mirip dengan tanda yang pertama. Ini tanda yang ketiga ini mirip dengan tanda yang pertama, tapi di bawahnya ada garisnya. Apa artinya? Lebih kecil
dari atau sama dengan. Jadi kalau ada garisnya di bawah itu ada kata sama dengannya. Sama dengan yang ini, yang terakhir ini. Ini dua-duanya ada garisnya ya, berarti dia lebih kecil dari atau sama dengan, yang terakhir lebih besar dari atau sama dengan. Nah, sekarang bagaimana kita tahu yang mana sih yang lebih kecil dari, yang mana sih yang lebih besar dari? Nah, gampangnya begini, misalkan saya punya lebih kecil, saya punya lebih besar ya. Kita tambah nanti, tunggu saya ganti dulu. Kita tambah nanti garis di sebelah kiri tandanya. Nah, ternyata yang pertama jadi K, berarti kecil. Nih, kecil kan ya. Kemudian yang tanda yang sebelah kanan ini saya tambah garis di sebelah sini ya. Ternyata jadi B. Nah, ternyata besar. Jadi kalau ditambah di sebelah kirinya itu jadi K itu berarti lebih kecil dari, kalau ditambah di sebelah kirinya jadi B lebih besar dari. Kalau di sini ada garisnya berarti lebih kecil atau sama dengan. Kalau di ini ditambah bawahnya ada garisnya berarti lebih besar atau sama dengan. Ini maksudnya apa sih? Kok kita punya lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan? Itu gunanya nanti untuk membandingkan dua bilangan. Misalkan saya punya bilangan bulat, ada 2, ada 4. Berarti kita tandanya pakai yang mana? Pakai yang lebih kecil dari. Kalau kita baca dari sebelah kiri, kalau kita baca dari sebelah sini, berarti 2 lebih kecil dari 4. Misalkan saya punya lagi 8. Yang sini misalkan 7. Nah, berarti tandanya menghadap kemana? Menghadap ke yang nilainya lebih besar. Nah, kalau kita baca lagi, kita bacain dari kiri ya teman-teman ya. Berarti 8 lebih besar dari 7. Gitu ya teman-teman. Kalau misalkan saya punya pecahan, misalkan saya punya 1/2. Terus yang sebelah sini saya punya 3/2. Mana yang lebih besar? Jika penyebutnya ini sama, jika yang di bawah ini sama, ini kan sama-sama 2 kan? Berarti yang kita pertimbangkan saat kita membandingkan dua bilangan hanya yang atas aja. Ini kan yang atas cuma 1 nih. Yang ini yang atas 3. Berarti lebih banyak yang kanan kan? Nah, berarti tandanya adalah ini, yaitu apa berarti lebih kecil dari. Berarti kalau misalkan kita baca ini apa? 1/2 lebih kecil dari 3/2. Masalahnya, kalau misalkan saya punya penyebutnya tidak sama sekarang. Yang satunya, yang satunya 1/2, yang satunya 1/3. Bagaimana kita tahu yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil? Caranya adalah kita kalikan silang. Jadi di sini 2 ini, kita kan di sini punya 2 kan? Ini. Yang ini kita kalikan dengan ini 1. 2 dikali 1, 2 ya teman-teman. Saya tulis kecil di sini. Terus ini kita punya 3, kita kalikan dengan yang ini. Kita kalikan dengan 1. 3 kali 1 berapa? 3. Saya tulis di sini. Nah, yang kita bandingkan adalah angka-angka kecil tadi yang hasil perkalian yang disilang-silang. 3 sama 2, lebih besar yang mana? Lebih besar 3 kan? Berarti tandanya seperti ini. Jadi kalau kita baca 1/2 lebih besar dari 1/3. Bisa juga alternatif yang kedua adalah kita menyamakan penyebutnya. Nah, 1/2, 1/3 ya. Bagaimana biar penyebutnya sama? Kita cari angka berapa yang bisa dibagi 2, angka berapa yang bisa dibagi 3. Nah, berapa yuk? Misalkan di sini saya pakai 6 ya. 6 kan bisa dibagi 2, tapi bisa juga dibagi 3. Nah, 2 supaya jadi 6 dikalikan berapa? Dikalikan 3 kan? Kalau yang bawah ini dikalikan 3, kalikan 3, berarti yang atas juga harus dikalikan 3, berarti 1 dikali 3. Nah, saya tulis 3. Sekarang 3 biar bisa jadi 6 harus dikalikan berapa teman-teman? Dikalikan 2 kan? Nah, kalau yang bawah dikalikan 2 supaya jadi 6, yang atas juga harus dikalikan 2.
Jadi 1 dikalikan 2. 2 ya, saya tulis lagi di sini. Nah, karena tadi penyebutnya sudah sama, yang kita bandingkan hanya yang atas. Berarti 3 sama 2. Nah, kalau teman-teman lihat ini sama kan dengan yang tadi yang kita kalikan silang? Ternyata hasilnya sama loh. Wah. Nah, ini kan tadi sudah sama penyebutnya. Jadi 3 sama 2, lebih besar mana 3 sama 2? Lebih besar 3 kan? Jadi tandanya begini. Kalau kita baca berarti 3/6 lebih besar dari 2/6. Seperti itu ya teman-teman ya. Saya harap teman-teman semuanya mengerti. Nah, ini adalah kaidah-kaidah operasi bilangan bulat. Di sini ada 4 kaidah. Kalau ini tidak harus hafal, di sini saya hanya ingin teman-teman itu paham bagaimana sih kalau misalkan ada seperti ini sifat-sifatnya apakah sama ataukah tidak, ya. Jadi kalau untuk penjumlahan dan untuk perkalian, misalkan saya punya A ditambah B, katakanlah saya punya 1 ditambah 2 ya teman-teman ya. Berapa hasilnya? 3 kan ya? Akan sama dengan kalau angkanya kita tukar. 2 saya tambah dengan 1. Nah, yang ini hasilnya kan 3. Yang ini hasilnya juga 3. Jadi sama. Jadi kalau penjumlahan bisa ditukar-tukar. Tapi kalau pengurangan tidak bisa ditukar-tukar. Misalkan yang untuk perkalian contohnya, saya punya 3, saya kalikan dengan 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 6 kan? Terus sekarang saya tukar angkanya. 2 saya kalikan dengan 3. Nah, ternyata hasilnya juga sama. Yang kiri ini hasilnya juga 6. Yang kanan ternyata juga 6. Gitu ya teman-teman ya. Ini mudah kok. Terus, kaidah yang kedua kita punya kaidah asosiatif. Kaidah asosiatif itu adalah operasi yang seperti ini. Kalau saya punya bilangan di dalam kurung, jadi kalau misalkan dalam matematika itu, misalkan saya punya angka di dalam kurung, semua yang di dalam kurung itu dikerjakan duluan. Ya, misalkan sekarang saya punya 1, saya tambah dengan 7. Saya tambah lagi dengan 2 misalkan. Kita ngerjakannya harusnya di dalam kurung duluan. 1 ditambah 7 misalkan berapa? 8. Ditambah dengan, ditambah dengan 2. Nah, hasilnya nanti akan sama dengan 10. Sekarang coba sih kita tukar, misalkan yang dikurung yang di belakang. 1 ditambah dalam kurung 7 ditambah 2. Maaf ya tulisannya jelek. Nah, berarti ini adalah 1 ditambah dengan 7 ditambah 2, 9 ya. Hasilnya akan sama-sama 10 hasilnya. Nah, jadi yang kalau untuk penjumlahan, yang manapun yang dikurung sama, asalkan plus sama plus. Pokoknya dia penjumlahan lah. Pokoknya dia harus penjumlahan lah teman-teman. Kalau pengurangan nanti beda lagi ceritanya. Untuk lebih amannya, semua yang di dalam kurung harus kita kerjakan duluan ya. Itu teman-teman harus ingat itu. Nah, sekarang untuk yang kedua sama. Misalkan saya punya 2 dikali 3. Saya kasih kurung di sini. Terus saya kalikan lagi 4 misalkan. Nah, apakah nanti sama? Kita tes ya ini ya. Kita tes apakah nanti hasilnya sama. Dengan kalau seperti ini. Dikalikan 4. Nah, coba sekarang yang sebelah kiri dulu. 2 dikalikan 3, 6 ya teman-teman ya. Terus hasilnya yang di dalam kurung yaitu 6, kita kalikan lagi dengan 4. Jadi hasilnya adalah 24 yang kiri. Nah, sekarang yang kanan. Karena yang di dalam kurung yang belakang, jadi kita kerjakan duluan. 3 dikalikan 4 hasilnya 12. 12 dikalikan 2 hasilnya 24. Nah, ternyata sama. Jadi yang ini terbukti ya tadi yang sifat pertama. Begitu juga dengan sifat yang kedua juga terbukti. Tapi teman-teman harus ingat ini hanya berlaku apabila operasinya adalah penjumlahan dan perkalian. Nanti kalau pembagian nanti kita bahas lagi berikutnya seperti apa. Nah, yang nomor 3 ini namanya kaidah pembatalan. Jadi apabila ada bilangan ditambah
dengan bilangan yang sama, hasilnya sama, itu maka A sama dengan B. Jadi kalau A ditambah C sama dengan B ditambah C, itu berarti A-nya sama dengan B. Nanti coba deh teman-teman kerjakan ya, ini kan teman-teman buktikan ya. Tapi bukan PR kok, nggak apa-apa. Boleh dikerjakan, boleh enggak. Nah sekarang kaidah yang nomor 4 adalah kaidah distributif. Ini maksudnya, ini kan nggak ada apa-apanya. Ini maksudnya tuh dikali di sini. Jadi kalau saya punya misalkan 2 dikalikan 5 ditambah 3 ya teman-teman ya. Coba kita kerjakan dulu ya. 5 ditambah 3 itu kan 8. Saya tulis dulu 8. Kita kerjakan dulu karena ini di dalam kurung ya. 5 ditambah 3-nya. Terus dikalikan 2. Nah, hasilnya berapa? 16 kan hasilnya? Ih, hasilnya 16. Maaf ya teman-teman ya. Nah, tapi misalkan kita menggunakan kaidah ini misalkan. Kalau A dikalikan dalam kurung B ditambah C berarti sama dengan A dikalikan B ya ditambah A dikalikan C. Coba sih sekarang kita lihat apakah sama. Coba apakah sama. Berarti kalau misalkan A dikalikan B, tadi kan A-nya ada 2, B-nya 5, C-nya 3 ya teman-teman ya. Berarti 2 kita kalikan dengan apa ini? 5. Yang pertama nih. Saya kasih kurung ya biar jelas. Kemudian kita tambahkan dengan A dikali C. Di sini kan yang jadi A-nya tadi 2 ya, berarti kita tulis dulu 2. Kita kalikan dengan C. Yang jadi C apa nih? 3. Nah, kita kalikan 3. Coba kita lihat apakah hasilnya sama. Jadi yang di sebelah sini ini kita punya 10. Nah, ditambah 6. 2 kali 3. Hasilnya ternyata 16. Jadi hasilnya sama ya teman-teman ya. Ternyata kalau kita kerjakan yang di dalam kurung duluan lalu kita kalikan dengan A, hasilnya akan sama dengan A kita kalikan B ditambah A kita kalikan C. Nah, jadi ini juga terbukti. Nah, sekarang kita punya operasi penjumlahan. Ini rangkumannya. Jadi kalau misalkan kita punya bilangan positif ditambah bilangan positif, hasilnya adalah juga bilangan positif. Misalkan bilangan positif itu 2. Nah, kalau mau ditulis lengkap itu adalah bilangan ada plusnya di sini. Tadi kan kalau minus kan soalnya ada minusnya. Jadi misalkan bilangan negatif kan berarti minus 2 gitu ya. Nah, kalau bilangan positif itu ada plusnya di depan, tapi tidak apa-apa tidak ditulis. Nah, jadi khusus untuk bilangan negatif, minusnya harus ditulis. Tapi kalau untuk bilangan positif nggak usah ditulis plusnya ya teman-teman ya. Misalkan saya punya plus 2, saya tambah dengan bilangan positif yang lain, misalkan 3. Hasilnya berapa? Hasilnya 5 kan? Nah, ini yang pertama. Kalau ada bilangan positif, ditambahkan dengan bilangan positif, hasilnya juga adalah bilangan positif. Kemudian, sekarang yang kedua. Kalau saya punya bilangan negatif, ini misalkan min 2 ya, saya tambahkan dengan bilangan negatif yang lain. Ini bagaimana cara menghitungnya? Jadi cara menghitungnya, kalau misalkan ini negatif sama negatif, ini bisa kita tulis begini. Minus 2, minus 2. Jadi tanda positifnya nanti akan kalah kalau misalkan kita punya tanda negatif di sini. Terus berapa hasilnya? Hasilnya adalah minus 4. Jadi kalau kita punya bilangan negatif, dijumlahkan dengan bilangan negatif yang lain, coba tanda negatifnya ditutupin dulu, tanda minusnya ditutupin dulu. Jadi kita jumlahkan dulu 2 sama 2. Hasilnya 4 kan nanti. Tapi jangan lupa di depannya kan ada tanda negatif ini. Karena ini ada tanda negatif, ini juga ada tanda negatif. Nah, kita tulis di sini tanda negatifnya nggak boleh ketinggalan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau ada lagi bilangan positif ditambah bilangan negatif. Nah, akan jadi apa? Misalkan kalau saya punya negatif bilangan positif sama bilangan negatif ya. Katakanlah bilangan negatifnya saya punya negatif 7. Saya tambah dengan 5 misalkan. Bagaimana cara menghitungnya? Karena negatif 7 itu kan dia kurang 7.
Jadi misalkan saya punya hutang 7. Nah, terus sudah saya bayar 5, positif kan ya? Kalau positif kan saya bayar 5, saya memang punya uangnya 5. Hutang saya tinggal berapa? Tinggal 2 kan? Jadi hutang berapa? Hutang 2. Seperti itu loh gampangnya teman-teman. Nah, jadi jangan dibuat stres ya matematika ya. Mudah kok matematika, semua pasti bisa. Tapi kalau misalkan saya tukar, misalkan saya punya 7, tapi saya tambah negatif 5. Nah, ini seperti apa menghitungnya? Nah, umpamakan begini, saya punya uang 7, tapi saya punya hutang 5. Nah, saya harus bayar hutang ini. Berarti sisa uang yang saya punya berapa dong? Nah, sisa uang yang saya punya adalah 2. Logis kan teman-teman? Jadi, kalau misalkan saya punya bilangan negatif, ditambah dengan bilangan positif, hasilnya bisa negatif, bisa positif, tergantung yang mana yang lebih besar. Gitu ya. Kayak ini nih. Contohnya mudahnya seperti itu. Nah, ini berlaku untuk yang poin C dan untuk yang poin D. Sekarang itu tadi kalau penjumlahan. Nah, kalau pengurangan sekarang bagaimana? Nah, kalau positif, bilangan positif dikurangi bilangan positif, hasilnya adalah bilangan positif. Coba, ada syaratnya tapi asalkan A-nya lebih besar daripada B. Coba sekarang ya. Kalau misalkan saya punya 7, saya kurangi dengan 2, hasilnya adalah 5. 7-nya bilangan positif, 2-nya bilangan positif, 5-nya bilangan positif. Tapi kalau misalkan saya punya 2 bilangan positif ya gitu ya, saya kurangi 7. Nah, gimana? Saya punya uang yang saya miliki 2, tapi dikurangi dengan 7. Kurang berapa uang saya? Uang saya kurang 5. Nah, hasilnya bisa negatif kalau yang di belakang. Jadi kalau misalkan ada bilangan positif dan bilangan positif dikurangkan, hasilnya bisa negatif kalau yang di belakang ini lebih besar daripada yang depan. Gitu ya teman-teman ya. Terus itu tadi kalau pengurangan bilangan positif sama positif. Sekarang kalau bilangan negatif sama negatif, apa yang akan terjadi? Misalkan saya punya min 5 dikurangi dengan bilangan negatif yang lainnya, min 2. Nah, ini teman-teman harus ingat, kalau ini harus diingat-ingat. Kalau di sini ada tanda negatif, terus ada dalam kurung bilangan negatif, itu bisa kita tulis min 5, karena negatif ketemu negatif, berarti dia positif, plus 2. Nah, jadi saya punya utang 5, ditambah saya bayar 2, berarti utang saya tinggal, min 3. Utangnya tinggal 3 berarti. Tapi coba kalau kita tukar sekarang. Nah, sekarang misalkan saya punya min 2. Kita kurangi dengan min 5. Ingat, kalau ada tanda negatif, ketemu tanda negatif seperti ini, berarti nanti akan jadi tanda plus ya. Berarti bisa kita tulis lagi. Min 2. Ini ada negatif sama negatif ya. Berarti ditambah 5. Nah, gimana cara mengerjakannya? Saya punya utang 2. Saya bayar 5. Berarti uang saya sisa 3 kan? Nah, jadi bilangan negatif kalau dikurangi bilangan negatif yang lain bisa menghasilkan bilangan negatif, tapi juga bisa menghasilkan bilangan positif. Tergantung yang di belakang itu apa, yang di depan itu apa. Ini teman-teman harus teliti nih. Tapi ini tidak sulit. Ya, semuanya pasti bisa. Sekarang itu yang tadi yang B ya, berarti yang A sama yang B sudah. Sekarang yang C nih. Kalau ada bilangan positif dikurangi bilangan negatif. Jadi misalkan saya punya 5, ini sama aja sih sebenarnya, dikurangi dengan min 3 katakanlah. Nah, tadi kalau ada negatif ketemu negatif, berarti kita harus tulis lagi di sini 5 jadi plus ya, ditambah 3. Nah, jadi 8. Jadi 8. Kemudian kalau kebalikannya sekarang, min 3
ditambah 5. Jadi ini min 3 ini bilangan negatif, dijumlahkan, salah ini dikurangkan harusnya ya. Ya udah kita kerjakan deh karena udah terlanjur ditulis. Kalau min 3 ditambah 5 berapa teman-teman? Hasilnya 2 ya. Nah, salah soal itu tadi. Guru yang ngantuk. Nah, sekarang coba ini contoh yang D. Misalkan saya punya minus dikurangi plus. Jadi katakanlah saya punya min 2, min 3 saya kurangi dengan plus 5 misalkan. Plus 5. Nah, kalau ada kasus seperti ini kan bukan minus ketemu minus seperti contoh yang ini tadi ya, bukan yang seperti contoh ini tadi. Tapi ini minus, dia ketemunya dengan plus. Kalau minus ketemunya dengan plus, yang plusnya kalah. Jadi tidak kita tulis. Kalau kita tulis kembali, jadi min 3, min 5. Nah, hasilnya berapa min 3, min 5? Kalau ada dua bilangan negatif begini kan, berarti kan nggak usah dilihat dulu negatifnya ya, berarti sama dengan 3 sama 5 berapa? Oh, 8. Nah, tapi di depannya ada tanda minusnya, berarti minus 8. Gitu ya teman-teman ya. Ini saya harap yang sini jelas semua. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan operasi perkalian dan operasi pembagian? Nah, untuk operasi perkalian dan operasi pembagian itu sama. Jadi, ini lebih mudah diingat-ingat daripada yang tadi. Pokoknya kalau misalkan kita itu punya bilangan positif dan bilangan positif, hasilnya akan selalu bilangan positif. Kalau misalkan saya punya 2, saya kalikan 3, hasilnya kan 6. Ini semuanya bilangan positif. 2-nya bilangan positif, 3-nya bilangan positif, 6-nya juga bilangan positif. Untuk pembagian dia juga sama. Kalau bilangan positif dibagi bilangan positif akan juga menghasilkan bilangan positif. Nah, sekarang kalau untuk perkalian yang satunya tapi negatif. Nah, seperti ini, seperti contoh yang ini dan contoh yang ini. Misalkan saya punya 2, saya kalikan dengan minus 3 misalkan. Dia jadinya berapa teman-teman? Akan menghasilkan bilangan negatif. Ini teman-teman harus ingat ya. Jadi hasilnya adalah min 6. Nah, ini juga akan menghasilkan negatif. Perkalian juga seperti itu. Misalkan saya punya bilangan positif, saya bagi dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Atau kebalikannya, misalkan saya punya bilangan negatif, dibagi dengan bilangan positif, hasilnya juga bilangan negatif. Nah, tuh. Sekarang yang terakhir. Kalau saya punya yang ini, bilangan negatif min 5 misalkan. Saya kasih kurung ya kalau negatif ya, biar jelas. Saya kalikan dengan bilangan negatif yang lainnya, min 2 misalkan. Dia akan menghasilkan bilangan positif. Jadi kalau minus kali minus, hasilnya pasti plus. Hasilnya berapa berarti? 10. Jadi dikalikan biasa kalau dia minus sama minus. Jadi kalau misalkan plus sama plus, hasilnya pasti plus. Kalau minus sama minus, hasilnya plus. Kalau minus sama plus, hasilnya minus. Ya, ini harus diingat-ingat kalau yang ini ya teman-teman ya. Sama juga seperti pembagian. Kalau misalkan saya punya negatif, dibagi dengan negatif, dia hasilnya adalah positif juga. Gitu. Nah, materi berikutnya ini adalah operasi bilangan pecahan. Tapi kemarin kita belum sampai menginjak materi ini. Jadi kita hanya sampai yang ini saja, yang operasi pembagian bilangan bulat positif dan negatif. Nah, supaya adil, sekarang saya terangkannya sampai sini dulu ya teman-teman ya. Nanti sisa materinya ini beberapa akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Di matematikanya aja mungkin biar lebih mudah nanti. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan saya di Facebook atau kirim email kepada saya. Nah, untuk kelas yang pertama ini kita tidak ada tugas karena materinya belum selesai. Jadi begitu saja. Kalau begitu, saya akhiri. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Selalu semangat belajar terus ya teman-teman ya. Jangan pernah putus asa karena semuanya pasti bisa.
Nah, kalau begitu selamat sore teman-teman. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.